Ada yang reseller, produknya kadang kita ngomongnya sih palu gade ya. Oke. Jadi dijual apa aja yang lagi winning. Itu tuh penjualannya bisa 5.000 per hari, 8.000 per hari, 8.000 piece. Rupiahnya berapa per hari? Saya pernah ngobrol langsung kayak profitnya itu mungkin sekitar per hari. Dim, saya pensiun dulu syuting podcast. Kita kasih solusi. Rovan, Siap. akhirnya gue mendatangkan miliarder baru nih ya. Amin. Miliarder muda nih, luar biasa. Jadi gini, Amin. datanya nih makin kesini makin banyak yang orang-orang disebutnya mungkin internet marketing atau e-commerce ya, atau mungkin social commerce apa segala macam ya. Betul. Kan lu memang bisa dibilang ahlinya di bidang itu ya. Jadi mungkin mereka bisa dibilang nggak perlu bangun brand, nggak perlu bangun produk ya, produknya udah ada, ya kolaborasi bareng sama produsen, Betul. akhirnya tinggal dijual. Ya. Lihat ya datanya. Nih teman-teman, perhatiin baik-baik ya. Pengguna e-commerce Republik Indonesia diproyeksi capai 190,4 juta. Gimana sih bacanya? 196 juta. Betul. Orang loh ya berarti ya penggunanya ya. Ya, bayar. Oh ini bayar ya berarti ya? Betul. Oke. Jadi pengguna e-commerce berarti ada pembeli yang menggunakan ya marketplace dia belanjanya. Semuanya. Semuanya ya? Ya, termasuk social commerce mungkin ya. Social commerce juga ya? Betul. Social commerce itu berarti belinya itu lewat apa nih? Pembayarannya lewat misalnya di Facebook ada banner, Betul. diklik, masuk Nanti ke WhatsApp. landing page, Oh. ya, kemudian ada checkout page. Nah, transaksinya bisa di situ. Nah, itu pakai platform tuh. Salah satunya order online. Order online itu udah rame banget tuh. Zan Abdullah juga kemarin sempat tuh dia mampir ke sini, dia ngasih tahu ya gimana caranya untuk Facebook Ads, untuk optimasi jualan di Facebook, jualan pakai ads apapun itulah. Ya. Ternyata dia pakai order online juga nih. Makanya gue langsung panggil aja dedengkotnya langsung nih. Ya kan, dan order online ini berarti bisa membantu buat para ya social commerce atau mungkin e-commerce di luar sana. Ya. Karena mungkin secara user friendly, tampilannya mudah untuk memilah-milah sales, Betul. penjualan. Udah di localize lah dengan market Indonesia. Wah asik sih kalau gitu sih. Ya berarti dari data ini artinya semuanya tuh sekarang udah ngumpul di digitalisasi itu betul bener ya adanya. Ya, sebenarnya sih ada data dari sisi sellernya sih. Kalau nggak salah itu kan banyak versinya data ya. Ada yang bilang 2,9 juta seller. Kemudian di marketplace ada yang bilang jumlah seller itu 5 jutaan. Nah, untuk bayarnya segini. Iya, dan ya nanti kita bahas detail sebenarnya ya. Gue Siap. pengen coba ambil highlightnya di awal-awal ini aja ya. Siap. Dan gue juga penasaran sebenarnya kan tadinya kan elunya juga ya sebelum kayak sekarang kan pasti kan gara-gara e-commerce judulnya tuh kita pakai hashtag ya. Gara-gara internet marketing atau mungkin gara-gara kita jualan online. Iya. Tapi hidup lu udah jauh berubah drastis ya. Wow. Amin. Wow. Nanti kita kupas ya. Tapi gue penasarannya gue mau highlight dikit ya lagi nih. Behavior sekarang orang belanja itu kan rata-rata kan COD. Betul. Apalagi sih? Ya COD, bank transfer. Bank transfer, Iya. oke. Kalau di data kami ya, Iya. dua yang terbesar itu. Bahkan di order online tuh virtual account itu tuh masih dikit. Membersnya berapa di order online? Sekitar 34.000. 34.000. 34.000. Dan mayoritas itu adalah jualan online tanpa dia bangun brand, Betul, punya produk sendiri. Tanpa punya brand sendiri atau produk sendiri. Kebanyakan dia reseller lah. Reseller, Merasa. oke. Betul, reseller. Dan ada kisah nggak? Satu aja, profil bentar aja. Orang ini nih mungkin penjualannya gimana apa segala macam? Oh, Di order online? iya. Ada yang reseller, Eh. produknya kadang kita ngomongnya sih palu gade ya. Oke. Jadi dijual apa aja yang lagi winning. Itu tuh penjualannya bisa 5.000 per hari, 8.000 per hari, 8.000 piece. Loh yang packing siapa? Suppliernya. Karena kan kebanyakan dia itu juga enggak enggak nyetok. Oh enak banget. Betul. Jadi secara bisnis dia itu lebih simpel sebenarnya. Rupiahnya berapa per hari? Wah, itu kalau saya pernah ngobrol langsung kayak profitnya itu mungkin sekitar per hari. Sehari? Iya, sehari. Dim, saya pensiun dulu syuting podcast. Ajarin gue yang gitu-gitu. Ajarin gue yang kayak gitu-gitu dong. Enak benar hidupnya, gak perlu syuting-syutingnya begini. Keren banget ya. Keren banget. Dan lo bisa fasilitasi itu lewat platform. Betul. Atau mungkin Betul. Jadi dashboardnya. alhamdulillahnya order online bisa ngebantu di sisi itu. Jadi sekarang itu kita ngebantu sekitar 1,7 juta order tiap bulannya. Wow. Kalau misalnya dirupiahkan tadi sekitar 330 miliar mungkin perputarannya. Selama Gile. sebulan. Oh karena order online pasti kan anak-anak yang jualan online ini kan butuh
dashboard, Betul. pendataan buat salesnya berapa, Betul. spending ads-nya berapa, Betul. ya kan, return-nya kira-kira potensinya berapa, dia butuh tampilan atau mungkin dashboard atau itu ya, bisa dibilang apa betul, betul. Jadi kita nyebutnya kan social commerce ya, ya? yang berjualan di luar marketplace. Nah, pasti kan dia punya wadah, dia harus punya wadah tuh untuk mengcapture traffic dan mengcapture order. Nah, order online itu memfasilitasi di situ. Jadi dari landing page-nya, kemudian dari checkout page-nya atau mungkin bahasa lainnya POS-nya. Kemudian ordernya udah masuk, nanti kan ada proses lagi kan follow up segala macam biar terjadi closing. Nah, itu semua di-handle dalam satu dashboard. Termasuk juga shipment-nya. Jadi social commerce itu atau pebisnis online itu nggak perlu lagi pakai banyak tools lah untuk berjualan seperti itu. Iya, misalnya kayak gue jualan online kan pasti kan gue harus nyiapin ya pasti produk yang winning produknya. Oke, itu lu bisa fasilitasi juga. Bisa juga. Lu bisa kasih tahu bahwa ini produk ini yang laku banget dijual di Facebook, di mana segala macam. Ya, jadi kita punya platform namanya ostok.id. Nah, itu tuh kita mengagregasiin supplier dan manufacturer. Jadi yang mau maklon juga kita bisa bantu. Nah, di situ tuh kita memang ada supplier produk yang masukinlah produk di platform itu di ostok.id. Nah, kita ada tim untuk testing lah produk itu, dan data itu tuh kita selalu selalu share lah. Oh, produk ini kita coba ini ngiklan, hasilnya seperti ini, dan itu kita share lah di community kita seperti itu. Enak banget dong, ya, iyalah. Ya. Jadi mereka tinggal masuk situ udah dapat info semuanya, apa segala macamnya. Anak-anak tinggal jualan online aja. Ya kan. Jadi produsen tinggal fokus ngeproduksi barang aja, nggak usah mikirin siapa yang mau jualin, ya kan? Ya. Gue nih kan gue punya pabrik nih. Ya kan? Ya. Gue sama partner gue Pak Willy tuh di Cirebon ada tuh. Oke. Ya kan, Clarison dan lain sebagainya. Wah, gitu. jadi bisnis nih. Iya. Gue tinggal produksi aja. Ya. Orang datang maklon di tempat pabrik gue, Oke. Di PT Clarison ini dia datang set. Oke, habis itu mereka tinggal, ya udah gue pengen bikin produk yang kayak gini. Ya. Formulasikan dong. Gue bikinin. Oke. Ya udah, dia pun juga guarantee siapa yang jualin. Ya udah gini aja, kita kolaborasi aja, ajak order online. Bisa dong? Bisa. Ya kan, gue pemilik pabrik, ada orang yang mau maklun tempat gue, dua-duanya yang penting lu tinggal produksi di gue. Yes. Lu juga tinggal duduk manis saja, tinggal cari penjualnya. Ya, jadi ekosistem. Betul, user base kita tadi yang saya bilang itu 34.000. Mostly masalahnya mereka tuh ada dua. Satu di traffic. Jadi kan dia kebanyakan itu paid traffic. Jadi organiknya memang masih minim. Jadi dia ngiklan-ngiklan untuk mendapatkan penjualan. Itu masalah pertama. Yang sering akunnya ke-ban lah, segala macam. Nah, masalah kedua itu di produk. Karena mereka itu semuanya jago jualan. Mereka tuh jago jualan semua, tapi sangat jarang mendapatkan produk yang life cycle-nya panjang. Nah, jadi kita bantulah di sisi itu dari platform baru itu namanya ostok.id. Oh, berarti enak nih. Berarti ada yang kawin, berarti ada berapa nih ekosistemnya nih? 4, 5 apa 4 sih? 1 produsen, pemilik brand. Ya, betul. Iya dong. Betul. 2, gue coba ekosistem yang besar dulu ya. Siap. Baru nanti kita bahas dari awal ya. Siap. 1 pemilik brand, business owner lah. Oke. Datengin ke gue punya pabrik, datengin ke pabrik. Ya dong. Ya. Gandeng seorang reseller atau internet marketing atau e-commerce lah atau apapun itulah. Oke, buat bantuin jualan. Ya. Oke. Yang keempat, gandeng order online. Karena pasti kan dari mulai dashboardnya, dari mulai. Nah, 4 ini ekosistemnya hidup banget ya. Yes. Jadi masing-masing itu saling melengkapi, saling punya domainnya masing-masing, nggak perlu repot udah. Betul. Yang punya pabrik tenang, ada orderan masuk dari si pemilik brand. Yang pemilik brand juga nggak usah khawatir, produknya dikeluarin sama si pemilik internet marketing ini ya. Apa sih namanya? Si penjual online seller lah, si penjual, reseller inilah. Si reseller pakai order online. 4 dapat kuenya. Iya, belum shipmentnya. Tadi situ harusnya kan ada shipment juga. Jadi kita punya di ekosistem itu kalau saya sebutin ya ada order online. Kemudian di situ tadi ada ostok untuk nyiapin produk-produknya. Kemudian di situ ada Ocademy. Ocademy ini untuk tadi solve masalah iklan tadi. Jadi kita juga kasih edukasi di sana. Oh, gimana cara ngiklan di Facebook Ads gitu? Betul. Jadi yang pemula itu bisa banget di sana. Oh. Ya, dan yang mau scale
itu kita juga siapin lah akun Facebook yang formalnya dibantu sama Oke. Facebook. Seperti itu. Yes, dapat gua nih. Yuk, gua memanggil di awal obrolan kita ini buat para calon-calon reseller yang nggak mau repot, punya produk, ya nggak sih, lu tinggal jualin aja, tapi bingung gimana caranya nge-ads-nya, gimana caranya ininya, segala macemnya, Betul. nggak punya tools-nya, pakai apa nih caranya? Ya. Nah, pastikan nonton dari awal sampai akhir, lu tinggal duduk manis saja, ya tanpa modal lah berarti ya? Tanpa modal. Tanpa modal produksi kan di pabrik. Betul. Jadi Enak. ostok.id malah nyebutnya bisa ngutang dulu. Enak banget hidupnya dia deh. Oh, ya, tapi kita bareng-bareng di sini, nggak apa-apa. Betul, Nanti gue betul. siapin kalau mau Iya. produksi apa, gue siapin kontung dari sisi pabrikasi ya. Siap. Jadi gimana ya, Rovan? Roti Panggang. Nama panjangnya siapa sih? Rovan Roti Panggang. Rovan Alvari. Oh, kan ada Ropan soalnya. Ropang ya. Ada kan Ropan. apa Betul. segala macam. Kok kepikiran bahwa emang lu di dunia IT kah? Sampai akhirnya lu bikin satu ekosistem yang penjualannya tuh udah ya para seller-seller ini udah dimudahin banget sekarang ya. Udah tinggal cek aja mana produk yang winning, mana produk yang oke, tinggal gue set secara IT sistem. Udah tinggal duduk manis nyampe itu produk ke tangannya konsumen. Ya. Ya dong. Nah, terutama buat lu yang sekarang udah mulai kegocek banyak sama marketplace. Ya elah, berapa sekarang persentasenya potongannya? Up to 12% mungkin 12% mah mendingan Ya, bikin toko tergantung di sendiri, Bos. Ya mohon maaf ya. Ya kan gua nggak nyebutin marketplace yang mana. Ya. Satu itu, ya kan punya toko sendiri. Yang kedua, database. Nggak bisa megang database ya. Iya kan? Database enak juga tuh kalau kita nggak bergantung sama marketplace. Jadi hati-hati nih kalau memang ternyata kita bergantung terlalu, boleh kita pakai itu semua. Betul, Tapi kalau bisa. kita terlalu bergantung terus abis itu kita nggak punya rumah yang kuat. Ya, jadinya kayak doping tuh di situ. Dopingnya dicabut jadi Iya. jadi goyang semuanya. Iya. Dan data yang tadi tuh rata-rata mereka jualannya pakai website kan? Ya, betul. Iya kan? Nggak kepotong sama marketplace. Betul. Terus apa lagi biasanya? Eh Database dipegang database, sendiri. Ya, jadi dia bisa tuh aktivasi CRM-nya untuk repeat order segala macam. Kalau udah repeat order kan berarti nggak ada lagi tuh cost acquisition-nya kan di depan. Jadi banyak lah mainannya kalau dia punya channel sendiri. Nah, kita bahas ya kalau gitu. Siap. Gimana awalnya, Rovan? Lu nih katanya dulunya hidupnya susah sekali kok sekarang bisa menikmati dengan pola Sekarang jualan. juga susah. Susah dapetin berapa puluh miliar kalau. Hah? Amin. Gimana, Jadi gimana? kalau bisa cerita, dulu sebelum order online ya. Jadi saya dulu tuh kuliah di Tangerang, dulu pernah kerja juga di apa sih namanya, digital agency juga. Ya, dulu saya punya bos itu jago banget di SEO lah dulu. Oke. SEO di 2012-an lah. Nah, di situ kerjalah sebagai apa sih programmer, karena kan saya basicnya software IT. Oke. Ya, informatika. Nah, di situ bikinlah software-software untuk ngebantu Oke, tapi sorry deh, sebelumnya Ya. memang background keluarga apa? keluarga saya. Bokap itu tuh montir bengkel motor. Oh. Ya. Jadi dulu itu lumayan susah gitu loh. Jadi kayak sekolah dulu SMP aja tuh orang tua harus ngutang untuk masuk. Oh ya. Ya, sampai segitunya gitu. Oh, jadi benar-benar anak montir lah bisa Anak dibilang ya. montir, ya keluarga ya otomotif semua, bengkel semualah seperti itu. Iya, anak kang bengkel lah Anak istilahnya. bengkel. Oke, betul. terus abis itu ngelihat Saya di peluang- Bone, Sulawesi Selatan. Oh, di sana. Oke. Iya, Kenapa betul. nggak nerusin bapak atau orang tua punya bengkel? Eh Waktu itu kerja sama orang tapi orang tua ya? keluarga semua. Jadi punya bengkel itu keluarga semua. Oke, jadi Iya. bapak kerja sama Adiknya juga. sama mungkin kakaknya apa segala macamnya. Betul, ya kayak gitulah. Iya, terus kenapa nggak buka bengkel? Saya tuh dulu itu lumayan tertarik di komputer. Hmm. Ya, jadi pernah kerja juga di apa sih namanya, di servis komputer lah seperti itu. Jadi install ulang tuh servis komputer juga, pernah juga kerja seperti itu di waktu saya SMA. Jadi Oke. SMA saya udah kerja. Jaga warnet juga sempat nggak? Jaga warnet enggak? Enggak ya. Kan katanya suka sama komputer, jangan-jangan tidurnya di warnet. Iya. Enggak ya, itu enggak ya. Enggak, itu enggak. Oke. Ya. Nah, daftarnya kenapa ke Tangerang? Kan biasanya kan orang rata-rata ke Bandung, ITB gitu. Nah, karena tertarik di komputer, karena waktu itu kan kayak ngelihat teman-teman juga kalau di komputer, kalau di Sulawesi kan pasti ke Makassar ya. Nah, kok lumayan jauh ya progresnya sama di Pulau Jawa. Jadi dulu itu daftarlah di ITB.
Oh, oke. lewat jalur dulu apa sih istilahnya itu SMPTN ya. SB tergantung nama Ya apa tergantung namanya? siapa menterinya. Siapa menterinya biasanya. UMPTN, SPMB, SBMPTN Ya itu lah. saya lupa lah itu istilahnya. Daftar tapi nggak lulus, diarahin lah ke IT. Itu direkomendasikan di IT, nama Institut Teknologi Indonesia di Serpong, Oke. BSD. Oke. Ya, akhirnya saya karena memang punya passion di komputer, ya udah saya kesana aja lah gitu. Oke. Jadi- Dan uang kuliah berapa masuknya? Dulu itu 9 juta kalau nggak salah. 9 juta dan itu dibantu semua tuh keluarga dari om, dari tante gitu-gitu. Dapat ya akhirnya. Ya, diantarlah sama waduh kalau saya inget tuh kadang saya dulu di kosan tuh nangis Kenapa? sendiri. Diantar naik kapal laut. Oh ya. Iya, naik kapal laut itu 2 hari 2 malam. Kemudian habis itu kan habis daftar segala macam kan ditinggal kan. Oh. Jadi bokap pulang, saya tinggal tuh sendiri di kosan. Dulu uang bulanan itu 300.000 kalau nggak salah. Ditotalin ya. Jadi kayak dikasihnya 100.000, nanti minggu depan 100.000 lagi gitu. Loh itu kan bayar kosannya pakai apa? Ya, dibayarin juga di depan gitu. Oh tiap bulan. Tapi 300 itu buat operasional, buat makan. apa betul, segala ya macam. 300.000 tadi buat operasional ya. Terus nanti Operasional. iya, tapi nanti pas setiap bulannya dibayarin sama orang tua. Dibayar sama Kosannya? orang tua. Ya, dulu tuh ibu kosan saya baik banget. Jadi kadang molor 3 bulan nggak masalah gitu. Oh, oke. Perjuangan ya. Ya, perjuangan itu. 300.000 buat apa makan dong ya? Dulu kan warteg beli tempe orek, beli kerang tuh favorit gue dulu tuh kerang tuh. Oh iya Ya, tahu. jadi kayak beli goceng itu kan bisa apa sih namanya sehari gitu untuk lauknya. Oh. Nah tapi memang di sana itu udah mulailah saya cari-cari sampingan kerja apa sih proyek-proyek lah karena kan programming kan banyak lah job-job bikin website seperti itu. Selama kuliah, selama jadi Selama mahasiswa. kuliah betul. Jadi semester 1 kuliah, semester 2 itu tuh saya udah mulai mau kerja. Semester 3 saya cuti untuk kerja. Dulu saya bikin startup juga. Apa namanya? Namanya dulu Meetmood. Itu Meet- sosial media. Oh kayak TikTok gitu-gitu. Ya kayak Facebook lah dulu. Kayak snack video. Belum. Gue Dulu- udah tahu dong snack video dong. Lu jangan ledekin gue lagi lo. Gue tahu. Tadi belum tahu soalnya. Nah, Oke. itu tuh karena dulu denger lihatlah berita Kaskus dulu. Ya. Kaskus kan rame 2010-an ya. Hmm. Nah, kayaknya ini nih exit gua nih dengan cara kayak gini. Dulu kan kenaifan anak muda. Wah, gue bisa nih bikin apa sih namanya forum lebih bagus dibanding Kaskus gitu. Oke. Ya, jadi cuti kerja nyari duit sambil bikin tuh sosial media. Oke. Nyatanya? Saya pitching tuh ke beberapa investor segala macam, ditolak-tolakin karena nggak jelas bisnis modelnya ini mau ngapain lah segala macam. Oke. Ya gitulah story-nya kan. Jadi, Gagal tuh startup. gagal. Cuman bertahan berapa 6 bulan doang gitu. Wah, oke. Ya. Terus makin cinta lagi apa mungkin pasrah? Biasanya kan orang kan begitu udah tahu kayak nggak jelas emang di dunia internet nih. Ya. Gitu. Udah gue nggak usah deh gue kerja sama orang lagi deh apa gimana? Nah, waktu itu kan kerja di digital agency tadi. Mm-mm. Nah, digital agency itu yang tadi yang jago banget SEO, di situ saya belajar. Oh, ternyata bisa loh dapat duit dari internet. Wah. Nah, jadi mulailah nyari tuh. Dulu kan ada siapa sih Ana Ahira ya. Nah, itu internet marketers lah yang bawa ilmu internet marketers di Indonesia. First wave lah. Nah, Cewek. Oh. Ya, jadi belajar banyak lah di situ dari SEO, dari paid traffic, dari email marketing, affiliate dan lain-lain. Begitu dapat terus langsung coba praktek. Betul. Saya dulu bikin kayak blog. Nama itu ceritarumah.com. Jadi niche-nya tuh rumah, tentang interior lah, model-model furniture. SEO-in tuh, dapat duit dari AdSense, Tiap bulan. Tiap bulan. Oh, Ya, oke. cuman kan sambil belajar terus, gimana nih supaya lebih gede lagi karena kan banyak lah kalau misalnya di komunitasnya kan, ada yang dapat puluhan juta, ada yang dapat ratusan juta bahkan kan gitu. Jadinya explore terus tuh. Dan titik baliknya apa? Kok bisa-bisanya akhirnya melihat tentang fenomenal pengguna e-commerce ya. Ini kan bisa sampai oke. 200 juta orang.
apa segala macamnya. Yang gitu tuh gimana tuh? Balik lagi tuh tadi pas udah di Tangerang kan tadi sambil kerja kuliah, akhirnya dulu tuh sebenarnya saya nggak mau beresin kuliah. Cuma karena orang tua pengen, anaknya kan belum ada yang sarjana. Jadi saya terusin lah. Tapi setelah lulus, saya pindah tuh ke Bandung. Nah disitulah yang tadi bikin tuh tools untuk mempermudah orang beriklan biar langsung dapat winning campaign. Oh, jadi toolsnya ini dia apa ya, ngembet atau mungkin gabung sama Facebook? Betul. Jadi kita bikin dashboard mirip sama Facebook, tapi di situ tuh langsung bikin 1000 ad set seperti itu. Jadi untuk split testingnya masif. Oh, oke. Dulu tuh Facebook belum sekompleks itu, belum ada optimization rule ya. Ya, belum lengkap lah ya. Belum lengkap. Nah, kita tuh bikin tool seperti itu agar memudahkan biar teman-teman tinggal pakai toolsnya aja, terus tinggal pasang ads aja, dikasih tahu aja, praktis, udah simple. Ya, nah disitulah dalam banget di Facebook, karena kan kita ngulik banget Facebook kan API-nya. Di situ tuh kita dulu cari formula tuh, gimana sih cara mendapatkan winning campaign. Itu tuh parameternya ada 250 lebih. Kita cari formulanya, ketemu, tapi 2 minggu kemudian berubah lagi gitu. Jadi Facebook itu punya algoritma yang berubah-berubah terus. Oh, jadi nggak akan bisa kalau satu tools satu jurus berlaku selamanya. Berlaku selamanya nggak bisa ya? Oh, Iya. karena si Facebook sendiri pun punya algoritma sendiri. Betul. Jadi lu mau kayak akal-akalin kayak gimana pun, Ya, itu berubah-berubah tuh, let's say ya bulan apa Betul. segala macamnya. Ya. Akhirnya kepikiran bahwa oke, ini dapat cuan nih, dan pas dicoba taunya nggak juga. Nah, Gagal dong. ini yang tools itu tuh bisa dibilang gagal, tapi dalam prosesnya kan tools ini kita jualan kan tools ini. Jadi kita tuh jualnya bentuknya workshop. Jadi kita ngajarin orang Facebook Ads. Ya. Tapi dibantu dengan tools ini. Oke. Nah, itu tuh kayak per batch itu 40 orang. Jadi di situ tuh saya udah mulai kenal lah, immerse lah internet marketers. Oh, ternyata ada yang gede-gede, ada yang jualan casing sehari revenue-nya gitu, profitnya. Oh ya. Ya, per hari. Nah, banyak lah bentuk-bentuknya yang nggak pernah kelihatan lah di media gitu. Ternyata ada loh bisnis seperti ini yang nggak punya brand, nggak punya apa sih namanya, nggak punya sosial media yang proper gitu. Ya, jadi mereka tuh apa sih jualannya underground banget lah. Nah, di situ saya lihat lah fenomena itu dan singkat cerita karena toolsnya ini nih nggak berhasil, jadinya kan saya juga keluarlah dari perusahaan itu, mencobalah untuk jualan juga. Kayaknya gampang nih dapat puluhan juta atau ratusan juta per bulan. Ya biasa masih karena ngeliat orang kan. Oh kok ini gampang banget dapat duitnya. Pas dicobain, damn, nggak segampang itu. Banyak masalah-masalah gitu kan. Ini kan banyak hal repetitif. Apa contohnya? Contoh misalnya kita punya CS. CS itu namanya Irfan. Itu kalau nggak ada Irfan, order online nggak ada. Kenapa? Karena dia tuh CS dulu sering lupa. Ada order lupa dicatat. Ada apa sih namanya, harusnya kan kalau order udah masuk kan harus follow up tuh biar closing. Lupa di follow up lagi. Ada yang udah transfer belum dikirim barangnya. Oh, makanya mereka kendalanya di situ. Iya, gitu. Jadi pasti berantakan tuh, nggak susun rapi. Terus total salesnya tuh jadi berapanya, nggak ketahuan juga. Ya. Produk apa yang winning itu kan bisa ditahan apa bisa digas terus kan? Betul. Kalau misalnya secara manual ya nggak tahu nih mana nih kira-kira nih datanya trafficnya seperti apa. Ya, duitnya berapa sih sebenarnya gitu kan nggak kelihatan semua tuh. Oh, makanya lu punya jiwa programmer, bikinin, rapihin aja, pakai tool sendiri karena di saat itu juga yang proper yang memang untuk apa ya, merapikan kinerja kita tuh juga nggak ada ya mungkin. Betul. Oh, akhirnya lu bikin sendiri. Jadi karena bikin sendiri, fokus ke software itu, saya bersama partner, saya berdua di order online, namanya Rahman, sama software juga, teman kuliah juga. Nah, bikinlah tools itu karena kita fokus, jadinya stop jualan tuh. Ya kan, jadi nggak ada pemasukan. Ya. Karena ada Irfan yang harus digaji. Kemudian saya juga punya desainer. Kemudian ada satu lagi programmer. Jadi berlima lah di awal, biar fokus lah bikin tools ini. Jadi lama tuh 4 bulan kita nggak ada pemasukan. Jadinya jual laptop lah untuk gaji mereka gitu. Jual lah yang bisa dijual. Jadi sampai makannya juga dihemat. Jadi kalau Mas Broderi kalau nyebutin rasa Indomie, saya udah pernah cobain semua tuh.
Karena Tiap hari makan Indomie. tiap hari begitu ya, bosan juga ya yang warna putih mie goreng ya. Nah, makanya rasanya dicoba-cobain. Macam-macam Ya, ada. semuanya. Gue cuma palingan di luar dari yang original, gue palingan rendang doang udah. Tapi dulu kita happy kan. Oh iya iya. Happy iya, gitu. iya. Oh, sampai segitu. Sampai ya. segitunya. Ini real story. Jadi waktu itu 2018 dari Februari kan, sampai kita benar-benar launching tuh di Juli. Jadi kita benar-benar bikin tools ini tuh cepet banget. Akhirnya di Juli kita launching. Waktu itu tools itu tuh dibelilah sama 100 orang. Oh, Dulu dan oke, dan awalnya tuh memang namanya order online. Betul. Awalnya sih namanya Formtify. Formtify. Iya, tapi namanya terlalu rumit lah. Iya, benar. Nah, kalau kita mau masuk di market ini, itu namanya yang ini aja lah, yang sering istilah-istilah yang sering kita pakai gitu. Oke. Jadi kita cobain lah orderonline.id. Tahun Betul. berapa? 2018 Juli. 2018 Juli. Ya, kita launching lah di situ. Berapa harganya? Dulu kita jualnya 1 jutaan. 1 juta yang didapat adalah Seumur hidup dulu. Akses Heeh. ke order online tuh tapi seumur hidup. Jadi itu di-embed lah ya ke landing page gitu ya. Ya, udah landing page juga lah. di Oh, dalam. udah Jadi sama nggak landing perlu page-nya domain hosting. Jadi nggak perlu lagi ada teknis-teknis tuh. Beli domain, beli hosting, nyeting website, nggak perlu lagi. Oh, itu ada tuh kayak gitu tuh. Ya, itu toolsnya itu orderonline.id. Oh, oke. Gitu. Jadi kita buat seperti itu. Dan 1 juta itu rame. Berapa penjualan? 100 penjualan dulu. Jadi dapat tuh duit 100 juta. 100 juta. 100 juta pertama tuh. Kaget tuh lihat duit segitu. Cara jualinnya gimana? Cara masarinnya? Ya, kita dulu berpartner lah sama imas-imas yang apa sih namanya? Punya teknik tuh product launch. Dulu namanya Kang Tantan. Oke. Nah, Ternyata di situ dan perannya dia adalah sebagai key opinion leader. betul, seperti itu. Cuma ngasih tahu bahwa dia punya kelasnya apa? Facebook Ads. Kelasnya dulu Kok akhirnya kawin sama khusus product launch aja. Iya, cuma kok akhirnya kok bisa dikawinin sama order online, maksud gue gitu. Jadi ngejualin order online, dia punya leads kan, punya database. Oke. Nah, jadi blastnya di email. Ah. Ada nih tools namanya orderonline.id, membantu penjualan membantu manajemen order seperti itu. Oh, itu. Ya, Jadi product kan, launch. Iya, iya, Product iya. launch. Jadi kan kalau pengusaha itu kan kadang kan ordernya kan nggak rapi misalnya, Betul. pendataannya, pencatatannya, Betul. berapa omset atau revenue-nya. Yes, Terus seperti akhirnya kan sistem akan bekerja bahwa yang namanya modal atau komisi affiliate lah apa segala macamnya gitu-gitu ya. itu. Ya, betul. Nah, terus udah langsung tersistematis, terkomputerisasi sehingga kelihatan tuh berapa marginnya, profitnya berapa, udah lu bikinin begitu pokoknya ya. Betul. Oke, berarti kolaborasi sama influencer, mentor-mentor, Betul. sehingga mentor itu tinggal bilang bahwa kayak ini kita pakainya pakai order online Betul, nih. seperti itu. Jadi kita memang benar-benar fokus ke market e-commerce yang mana kan saya juga pelaku tuh. Jadi tahu kan journey-nya. Nah, itu yang kita ubah journey-nya itu jadi tersistemize. Lahirlah orderonline.id. Oh, Gitu. di situ cikal bakalnya. Misalnya, lihatlah di sosial media, di Instagram, dapat story, iklan, swipe up, langsung bisa beli kan. Iya. Nah, langsung transaksi tuh. Mm-mm. Nah, itu kan bisa dibilang kan impulsif kan. Nggak ngecek. Makanya produk-produknya agak berbeda. Ya, produk-produk solusi yang yang lumayan tinggi lah di social commerce. Kita nyebutnya social commerce ya. Oke. Nah, jadi yang berjualan di luar marketplace. Nah, di kita sih memang kebanyakannya yang cowok. Laki-laki. bayarnya. Oke. Ya, jadi bukan yang apa sih namanya? Bukan yang ngebandingin banget tuh. Beda 1.000 perak pindah. Bukan seperti yang impulsif. Oke, dan disitulah perannya order online adalah Memfasilitasi itu. fasilitasi dari mulai websitenya dibikinin ya. Ya, jadi udah ada template-nya semua lah. Iya. Jadi dalam daftar mungkin dalam waktu 15 menit udah bisa drive traffic tuh. Berarti di daerah-daerah tertentu, mungkin di provinsi tertentu apa segala macamnya, mereka ya udah percaya dari tampilan yang ada di depan mereka klik larinya ke website. Betul. Habis di website, mereka scrolling ke bawah, mereka baca ya keterangan-keterangannya, call to action, dia klik tombol apa segala macam, masuk sebelum dia bayar atau purchase gitu, berarti dia masuk ke ranah checkout page. Betul. Atau mungkin payment gateway. Ya. Mereka klik di sana dan bayarnya pakai COD kan? Betul. Nah, itu di kita tuh 90% COD. Jadi nggak ada virtual account. Nggak ada, cuman kalau di kita tuh transaksinya masih dikit.
Oke, dan lebih banyaknya adalah kenapa mereka ini ya pede banget kalau harganya meskipun lebih mahal dikit tapi mereka bela-belain nggak apa-apa deh di apa namanya COD gitu segala macam. Kenapa? Karena mereka mesti pegang dulu produknya. Mungkin seperti itu juga di Indonesia ya. Dan kita nggak bicara kayak Indonesia bagian timur, karena transaksi di Jabodetabek juga tetap tinggi. Yang tadi social commerce, produk-produk seperti itu. Oke. Iya, yang COD juga. Itu tuh di Jabodetabek masih gede juga. Oh, yang memang kebiasaannya adalah gue mesti megang produknya dulu ya. Ya, itu termasuk. Habis itu ntar bayar COD di sana. Iya. Karena kan tadi yang Mas Bro bilang kan ngecek dulu di marketplace. Itu kan ada journey lagi kan di sana, ada proses lagi. Kan nggak semua mau ngelakuin itu. Meskipun lebih murah. Ya, bisa jadi memang informasi itu nggak ada masuk. Oh. Ya, dan nggak belum tentu juga produknya ada di marketplace. Jadi banyaklah ininya, banyaklah proses di sana gitu. Oke, dan perannya order online kenapa? Kita nih harus menggunakan order online. Ini buat para internet marketing ya. Kenapa? Ya betul. Jadi kalau kita jualan kan sebenarnya tadi ada mungkin bisa dibilang ada 2 channel lah ya. Satu di marketplace, satu di social commerce lah kita nyebutnya. Iya. Nah, pilihannya cuma 2 itu saat ini. Nah, kalau di marketplace, tadi kan itu berarti kan trafficnya dibantu lah sama marketplace ya. Nah, di situ kan banyak produk, banyak seller juga. Jadi otomatis terjadilah perang harga, itu pasti terjadi. Oh, oke. Nah, jadi profit pasti akan menipis. Iya. Ya, kecuali kalau benar-benar produknya segmented banget gitu. Cuman kan jarang terjadi ya. Iya. Pasti ada duplikatnya lah. Nah, kemudian belum dikenain sama tadi tuh convey-nya ya, transaction fee segala macam lah, potongan-potongan yang ada yang up to 12% tadi. Oke. Nah, berarti opsi selanjutnya adalah di social commerce. Nah, social commerce e-commerce itu tuh bisa mendapatkan profit yang maksimal. Karena tadi tuh bisa dari harga let's say 9.000 dibundling bisa dijual sampai 100.000. Karena marginnya tebal. Betul. Karena kan dia harus biaya iklan segala macam. Oh, karena di Facebook itu bisa lebih mahal tinggi tuh harganya dibanding marketplace. Yang mereka tuh tadi pas beli ya udah COD apa segala macam gitu ya. Otomatis itu marginnya itu kan lebih luas, lebih besar. Betul. Makanya mereka tertarik untuk jualin. Betul. Karena komisi atau fee-nya pasti lebih besar buat para si reseller-reseller yang menggunakan internet marketing ini ya. Ya, tapi kalau dari sudut pandang internet marketing itu internet marketer lah ya. Ya memang untuk mendapatkan margin yang tebal. Ya, jadi nggak semua juga produk itu cocok di social commerce. Oke, winning product saat ini apa? Mungkin saya bisa nyebutnya niche-nya ya. Iya, biar cocok tuh kayak gimana? Ya, ada fashion, misalnya fashion, kemudian household, ya, kemudian beauty, dan health. Health itu herbal ya. Oh, itu kenceng ya? Kenceng. Itu always kenceng kan. Oke. Dan saat ini memang jujur dari Facebook sendiri juga nggak bisa ngedata ya. Makanya ini kan rata-rata kan si reseller ini biar tahu bahwa omsetnya berapa, komisinya berapa, perannya order online masuk di situ. Ya, betul. Karena dashboardnya Facebook Manager nggak begitu. Betul. Nggak bisa nge-track sampai sana kan. Iya. Ya sebenarnya sih bisa, cuman technical banget lah. Nah, order online ngebantu lah untuk merapihkan itu. Jadi teman-teman e-commerce itu bisa sampai tahu tuh net profitnya berapa sih. Enak banget ya. Ya. Berarti fiturnya apa aja di order online? Checkout page. Dapat tuh. Dapat. Jadi dasarnya gini ya. Ini gue coba ambil kesimpulan nih. Siap. Lo kalau menebeng traffic lah, data lah, apa segala macam di marketplace ya artinya ya yang punya kuasa adalah marketplace. Jadi kalau marketplace-nya tumbang, ya lo nggak dapat apa-apa. Ya, betul. Itu karena ya lo nggak punya rumah sendiri. Ya, betul. Poinnya kan itu. Ya. Udah kepotong, bergantung nasib di sana, ya kan biaya potongannya kan hampir 12% apa segala macam. Up to kan. Habis itu lo juga nggak punya toko sendiri, lo nggak punya website apa segala macam. Oke. Disitulah ngelihat bahwa ya tapi datanya nih pasti akan berceceran nih. Ya kan. Nah, fitur-fiturnya yang pertama adalah checkout. Landing page dulu dari depan. Dari depan ya. Betul. Berarti kan kalau rumah sendiri berarti lewat website. Betul, website. Nah, yang bikin website siapa? Order online. Wow. Di situ udah ada. Kita udah siapin template juga. Copywritingnya, per sectionnya, headline-nya itu dibuat sendiri kan, itu kan tergantung produk kan. Ya, produknya sendiri. Oke. Berarti tinggal bilang aja ke order online. Dia input sendiri.
Oh, input sendiri. Betul. Enak banget. Input sendiri. Jadi lu siapin kayak semacam fitur atau Iya. sectionnya. Betul. Tinggal dimasukin headline-nya gimana. Yes. Ya pokoknya berapa seksi lah di situ ya. Ya. Oke, dimasukin sendiri dengan kata-katanya, Sesuai produknya. pilihan domainnya apa segala macamnya. Ya kita udah siapin Hosting? domainnya. Nggak ada lagi kan order online semua yang Udah tabung. pasti di situ ya. Betul. Tapi domainnya toko kita dong. Ya, tapi yang default itu kan tetap ada embel-embel order online-nya. Tapi kalau punya domain sendiri mau dikonekin juga bisa. Oh, kalau embel-embel order online gimana tulisannya? Contoh misalnya tokotumblr.orderonline.id. Oh, Subdomain, oke. subdomain. Subdomain ya. Ya. Tapi oke aja menurut gua. Ya. Oke. Nah, mereka masuk jebret Mm-mm. landing page. Betul. Oke, set ketemu button-buttonnya semuanya tuh dibikinin ya. Ya, ada di template-nya. Bikin pusing nggak? Rata-rata landing page gitu, pusing klik sana, klik sini, apalah. Eh, mungkin kalau pusing itu subjektif ya. Yang penting mana conversion rate-nya paling tinggi itu yang kita pakai. Oke. Gitu sih. Ya. Klik langsung masuk ke form. Ya. Checkout form. Ya, betul. Mereka tinggal isi apa segala macamnya. Ya, Submit. submit. Udah. Datanya masuk ke order management system. Oke. Ini point of view-nya seller ya. 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 Di situ dia bisa rapihin datanya, dia bisa rekap-rekap, kemudian dia bisa langsung kirim dari situ. Jadi ordernya langsung request pick up nih. Nanti kurir datang jemput. Berarti lu kerjasamanya bareng sama 3PL, betul kayak JNE, JNT, Logistik ya? Ninja, betul. Oke. Nah, kalau mundur dikit, mereka belajar ads-nya gimana? Kalau mereka taunya oke lah gue mau jualan online, gue jadi reseller tanpa produksi, produknya lagi winning, gue ambil apa segala macam gitu ya. Terus ya udah kan berarti kan gue harus belajar ads kan? Ya, betul. Lah kalau gue nggak punya ilmunya, Nah, kita bantu lah tadi dari sisi academy. Makanya kita order bikin, online punya juga ya? betul, kita punya academy yang sering ngadain event, baik itu offline maupun online. Oh ya kemarin bareng sama Zan Abdullah. Ya, pernah bareng juga sama sama. Iya. Betul. Kita nggak bantuin tuh. Zan tuh pakai order online mulu katanya. Dia pernah bilang sama gue kemarin. Gitu kan enak banget pakai order online katanya. Bersahabat banget tampilannya, simple, detail semuanya, rapi. Ya, beliau lumayan banyak lah narik seller-seller baru ke order online. Oh iya tuh Nah, makanya. kayak Zan juga kan ngebantuin tuh belajar online dari awal banget tuh. Jadi yang diajarin dua ya elemennya. Yang pertama adalah dia dapat ilmu gimana cara nge-ads. Betul? Yang kedua adalah dia juga terbantukan sama Toolsnya. alatnya yang bernama order online. Betul. Oke. Nah itu cara langganannya gimana? Metodenya? Tinggal ke orderonline.id, nanti ada paketnya. Itu di paket personal, paket bisnis, paket enterprise. Nah itu dibatasi berdasarkan jumlah order lah tiap bulannya yang bisa mereka terima. Nah itu nanti tinggal beli aja di situ. Ada kisah menarik nggak? Jadi para siapa pelaku usaha atau reseller yang memang sekarang menjadi internet marketers gitu ya? Saya pernah visit di Surabaya. Satu seller itu dia punya tim sekitar 40. Apa jualannya? Sama tadi palu gada. Oke. Ya, macam-macam. Di sana tuh saya sempat nangis bentar ngelihat order online ini benar-benar kepake loh. Order online ini benar-benar dipakai dalam suatu perusahaan kecil dan mereka itu mencari nafkah di sana. Nah itu saya nggak nyangka gitu order online tuh tadinya kan awalnya untuk ngebantuin technical staff ya kayak tadi traffic, order management. Kemudian pengiriman. Ternyata order online-nya juga evolve lah jadi beneran menyatu lah dalam bisnisnya. Jadi kayak makanya kalau order online gangguan itu tuh lumayan banyak tuh komplain. Karena prosesnya tuh sebagian besar udah dalam order online gitu. SOP-nya, CS-nya, cara bekerjanya semua pasti embedded dalam order online itu. Nah itu satu. Kemudian kedua, kita juga ada satu seller, story-nya sih lumayan bisa dibilang menyedihkan. Kenapa? Jadi beliau ini pernah kerjalah di suatu perusahaan, tapi akhirnya keluar dan mencobalah cari pemasukan lain. Singkat cerita dia sampai kayak jual semua tuh barang-barangnya. Bahkan yang terakhir itu hampir jual rumah.
Ya Allah, kesian. Iya. Kenapa? Karena buat hidup. Buat hidup. Nah, ketemulah order online untuk berjualan secara online kan. Nah, kalau nggak salah terakhir itu dia udah jual motor. Terakhir tuh duitnya untuk daftar order online untuk modalin beriklan lah. Nah, di detik-detik terakhir itu juga hampir gagal. Tapi dapatlah orderan pertama dari order online. Itu kan kita punya bunyi notif yang khas kan. Nah, notif itu tuh yang mengubah hidupnya lah. Singkat cerita, sehingga sampai sekarang tuh dia udah bisa belilah kendaraan, rumah, segala macam, tanah dan lain-lain. Gue sambil buka dong, colongan dong. Buka dong orderonline.id ya. Mas Wiwit. Kenapa? Namanya tadi Mas Wiwit. Yang yang tadi ya? Ya. Mana orang? Ini beliau? Ya. Itu beliau bareng sama istrinya. Oke. Mas Wiwit nih lagi nonton nih ya. Ya. Jadi dia jualannya ini Manjada Wajada tuh nama online store-nya, nama toko online-nya. Jadi beliau ini yang menjadi produsen, business owner, dan juga produknya tadi dropship juga. Dropship ya? Ya, jadi dia nggak nyetok. Wih, keren. Oke, ada lagi cerita yang lain ya? Ya. Ini gue penasaran, banyak. Itu kan 34.000 ya? Iya. Hah? Ya, ada banyak sih. Cuma memang kita belum well documented ya. Ini ada beberapa aja yang kita well documented. Karena kan saya turun banget, Mas Bro. Oke, coba kita buka dong orderonline.id dong, Dim. Kita buka aja, saya mau lihat tampilan ya. User interface-nya seperti apa, terus nanti Rovan bisa jelasin bahwa kenapa sih buat para penjual online yang ini ya, berarti totalnya kalau gue simpulin adalah yang cocok menggunakan order online dan dia nggak pengen punya produk, dia tinggal jualan aja. Betul. Ya kan, tinggal belajar ads, bahkan ads juga diajarin. Ya. Sama Ocademy itu ya. Betul. Nah, ini berarti kalau gue catat di sini para distributor, agen, reseller, marketer, dropshipper. Nah, ini cocok nih kalian semua nih. Di satu tempat. Di satu tempat. Betul. Iya dong? Iya. Ya kan? Berarti gue ulang sekali lagi, ada distributor, agen, reseller, marketer, dropshipper. Nah, ini semuanya ya yang kategori-kategori seperti ini. Ya, berarti tinggal jualin aja tuh produk orang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika lu nggak ngerti gimana cara ngerapihinnya, dashboardnya, berapa pendapatannya, dan seterusnya. Kalau ngomonginnya margin, berarti nanti dia janjian sama si pemilik brand. Ya, betul. Misalnya produk tumbler supplier. Si suppliernya ya, bisa negosiasi nggak? Gue pengen ini per piece berapa sekian. Nah, angka-angka persentase itu nanti akan disetting secara custom di order online. Iya, bisa juga. Masukin HPP-nya lah. Masukin HPP-nya. Oh, jadi cara kerjanya tuh masukin HPP-nya, berapa harga jualnya, nanti akan sistem ngitung bahwa berapa keuntungan lo nya. Betul, untuk reporting. Termasuk ads-nya berapa, belanja ads-nya. Ya. Kelihatan semua. Coba, ini kan mulai masuk dari sini nih, orderonline.id. Tingkatan penjualan dengan manajemen order yang serba otomatis, itu kan. Ya. Jadi kan manajemen order nih. Jadi kan kadang kan kita kan kalau order tuh pasti kan nggak termanage dengan baik. Betul. Hadirnya order online. Ya, masalah kita dulu di awal tuh. Iya, nah ini. Nah, misalnya pilih paket dulu ya. Ini murah amat, 149.000 per bulan. Iya. Yang dia dapat adalah 50 produk tuh maksudnya? Jumlah produk yang boleh diupload. Oh, oke. Kalau yang ini unlimited product, yang bisnis, enterprise tuh 200.000 kuota order per bulan. Ya. Nah ya, coba gue lihat yang paling kanan dulu ya. Ini 500.000 nggak nyampe ya. Iya dong, 500.000 rupiah nggak nyampe malah bahkan. Dia itu, ini berarti gue dari sudut pandang si resellernya kan? Ya, sellernya, betul. Sellernya kan? Ya. Free updates and support tuh apanya nih? Jadi kita kan ada tim support, ada tim customer success yang siap bantu untuk edukasi tools order online lah. 100 team member? Jadi kalau misalnya udah daftar sebagai seller, kan biasanya ada tim CS-nya, ada admin, ada finance. Oke. Dibuatin sub account. Oke. Ya, itu maksudnya di situ. Oke. Wih, ini baru berlangganan nih, perpanjang nih berarti ini. Apa baru nih? Ya, itu notif-notif. Iya, makanya dia ngingetin kita kan. Betul. Apa namanya? Real time pemakaiannya. Ya. Oke, check out page dapat, funnel builder tuh apa? Landing page lah. Landing page-nya. Ya, oke. Jadi dibuatin juga ya? Ya. Storefront? Itu tuh yang lebih katalog. Yang ada kategorinya, kemudian ada produk yang banyak, Okay. add to cart.
yang satu-satu. Oke, COD-nya menggunakan JNT, JNE dan seterusnya gitu ya, Ninja Ya. gitu ya. Bawa lagi dong. Oke. Oh, ini watermarknya hilang. Ya, betul. Jadi menghilangkan logo orderonline.id di mananya? Di checkout page itu biasanya ada di footernya. Oh. Ya. Cakep banget. Gue mau lihat dong di sini ada testimoni nggak apa segala macam ya. Boleh dong, mau gue baca dong orderonline.id-nya dari atas dong. Oke, coba bentar. Order online adalah aplikasi berbasis web untuk Anda sebagai pebisnis online yang dapat membantu bisnis Anda jadi jauh lebih efektif dan efisien. Ya. Ya, jadi di sini adalah bisa oke. Ini kan seluruh proses jualan online ini kan Betul. satu akun ya jadinya ya. Ya. Dia tampil produknya, ya kan di landing page, lalu menerima pesanan, check out-nya begini, tampilannya enak banget yang ngeliatnya. Terus habis itu mengelola pesanan. Di sini ntar munculnya apa nih? Order-orderan yang masuk, yang akan dikirim. Oh, kelihatan semua, Ya. dibantu di data semua ya. Betul. Oke. Nah, ini logistik nanti akan kirim juga semuanya, bawa lagi. Berarti dia nempel sama website ya. Jualan online tidak pernah semudah ini. Oke. Ya, ini detail-detail fiturnya lah ya. Oke. Ini ada funnel builder, berarti landing page-nya, order form builder-nya, berarti ordernya Checkout. check out-nya tuh udah lokasi juga. Ya. Report-nya ada nggak? Ya, ada tuh smart reporting. Oh iya, Itu yang terketahuan tuh ya. Ya. Oke, team and order management. Ini maksudnya apa? Tim dia sendiri. Tim dia sendiri. Tim dia sendiri. Jadi dia bisa kelihatan performanya. Betul. Ini tuh ordernya berapa, closingnya berapa. Itu nanti Oke. ya bisa lah dia masukin bonus ke sana. Oh iya. Udah lo bantu juga tuh ya secara fitur ya. Inventory management. Ya stok Oke. monitoring. Oke, boleh lagi dong, Bor. Nah ini ya tadi ya, email marketing juga ya. A/B testing, logistik, Google Kontak, payment processor. Lengkap banget ya. Secara otomatis ke WhatsApp. Oke, boleh lagi. CRM-nya? Ada ya? Ya. Jadi CRM yang dimaksud ini adalah berarti ada sistem kayak bisa WhatsApp sender gitu ya? Bisa, betul. Jadi dia bisa nge-blast WhatsApp, Bisa. chat WhatsApp. Chat WhatsApp bisa. Jadi Wow. kita bisa schedule. Oke. Ya, jadi misalnya WhatsApp ini terkirim, let's say 2 minggu kemudian, secara otomatis itu bisa. Wah, enak banget ya. Oke. Terus ada custom audience, reseller system, tadi udah kita bahas, boleh lagi. Oke, ini fitur logistiknya ya. Ya. Ada banyak, oke, lengkap ya. Nah, sampai ilmunya juga lo share juga ya. Ya. Cara ngiklannya seperti apa. Betul. Kita sering ada event lah untuk itu. Nah, sekarang lo tinggal gabung ke order online. Ya. Nah, di sana tuh dikasih tahu juga, bahkan diajarin juga lagi ya. Betul. Jadi kita siap bantulah di ekosistemnya order online ini. Gile. Mantap. Kalau dipaket-paketin berapa ya, Van? Kayak tadi kan ada ambil langganannya misalnya yang tengah-tengah deh, 249 deh. Berapa tadi? 249. 249. Itu aja sih. Lah, ilmu nge-ads ya? Ilmunya kita kadang ada event-event free juga. Oh. Ya, cuma untuk deepnya memang kita ada kelasnya dan ini kan tergantung kelasnya. Kalau yang sekarang itu yang berjalan namanya kalau nggak salah Immerse Club itu 1 jutaan kurang harganya. Udah 1 jutaan diajarin tuh ya? Ada eventnya seperti itu. Iya. Jadi eventnya banyak bentuk lah ya, tergantung kedalaman materi yang disampaikan. Iya. Tapi rata-rata buat para mentor-mentor yang ngajarin gimana caranya pas bikin ads ya kan, biar anti boncos apa segala macam. Betul. Itu kalau gue lihat tuh rata-rata kenapa mereka pakai, ini bukan gara-gara gue ngomong depan lo nya ya. Oke, siap. Kenapa mereka rata-rata pakai order online ya? Banyak banget loh. Gua ya muncul Alhamdulillah. di Instagram gua, muncul di di iklan-iklan Instagram gua apa segala macam gitu. Begitu gue cek, set mereka lagi jelasin kan. Nih tuh ketahuan semuanya tuh. Mereka tuh rata-rata tuh bahkan mayoritas itu toolsnya yang dia pakai tuh order online. Berarti bersahabat banget sama internet marketing ya berarti ya? Ya, jadi mungkin kita bisa bilang order online itu produk market fit lah di e-commerce. Karena memang kan tadi saya bikin order online itu memang journey-nya sebagai e-commerce kan tadi. Oke. Jadi memang toolsnya dibuat sesuai banget lah sama cara kerjanya e-commerce. Nah itu yang membuat kalau e-commerce daftar baru pun langsung klop.
Pantesan dia udah ngebaca perilaku kebiasaannya anak-anak e-commerce ya. Betul. Jadi daripada order kececer, manajemennya berantakan apa segala macam, nggak ketahuan berapa yang masuk, berapa komisinya, ya kan? Afiliator kan begitu kan, mereka harus tahu semua tuh ke data. Ya, Nah jadi makanya di sini udah lu bener-bener tahu apa sih yang dia pengenin nih. sampai mikro pain-nya tuh kita ubah jadi fitur. Gile. Nah kalau nggak tahu gimana caranya nih, atau informasi lebih lanjut pengen tahu gimana caranya dapat ilmu seputar pasang ads yang anti boncos apa segala macam ya. Nah Ocademy ID ada di sini nih tuh ada jadwal-jadwalnya tuh. Nah, itu Ocademy solusinya. Immerse Club, anak-anak apa ya, senior Immerse lah. Yang bisa ngebantu lah dari awal atau mungkin yang mau scale juga bisa. Per bulannya rata-rata berapa sih mereka pendapatannya? Kita ngomong bersih-bersih aja deh, nggak usah pakai kotor-kotor deh. Tadi ada yang sehari. Ada yang Itu bersih apa kotor, Ropan? bersih. Bersih masa sih? Dari margin ya, kalau kita kan nggak bisa ngeliat dalamnya, Mas Bro. Tapi kalau kita lihat aja dari ngobrol langsung, ya kasar-kasar yang terlempar segitu. Sehari, bos. Produknya Macam-macam kan. macem-macem ya. Ya market ini luas sih. Iya bener. Iya, lihat penggunanya aja. Sekarang lagi oke apa sih produknya? Ya, cuma itu tadi pick-picknya ya. Iya. Yang lagi oke sekarang apa? Mungkin tadi niche-nya sih tadi. Parfum, oke. Skincare. Ya kategorinya ya, Iya. beauty, apa sih tadi? Household gitu-gitu, fashion. Jadi kategorinya nggak akan berubah drastis sih. Iya. Kayak di order online itu 4 tahun terakhir, 3 tahun terakhir masih sama. Oke. Nih di ujung obrolan coba lo ajak buat kawan-kawan semua di sini, buat para e-commerce atau buat para reseller apa dropshipper gitu ya. Gimana cara daftar order online apa segala macamnya, lo tinggal masuk di website, terus apa keuntungan-keuntungan yang mungkin belum sempat lo share ke teman-teman semua. Sehingga mereka juga benar-benar harus emang ini nih pilihan gue nih yang gue cari selama ini. Ya jadi tahun ini kita mengusung campaign namanya bisa lebih. Bisa lebih. Bisa lebih. Ya, jadi bisa apa lebih. tuh campaignnya? Bisa lebih ini benar-benar ngebantu seller-seller yang ada di order online tuh bisa lebih profitable, bisa lebih mudah, bisa lebih gampang dalam mengatur bisnisnya. Nah, jadi ekosistem order online ini mulai dari Ocademy-nya tadi, dari sisi ilmunya, dari sisi iklannya, kemudian ada Ostok dari sisi produknya. Tadi yang mau mulai jualan pun kita siapin produknya. Nah, kemudian jadi nggak perlu bingung lagi tuh tadi nyari produk apa ya yang harus dijual gitu, karena udah kita siapin. Kemudian dari sisi pengiriman kita ada O-Express. Kita tuh punya last mile juga ya, punya kurir juga yang pick up dan delivery. Nah, dari ekosistem ini tadi kita nyebutnya itu tadi bisa lebih untuk ngebantu semua proses berjualan online-nya tadi bisa lebih satset. Bisa lebih profit, bisa lebih mudah. Ya, bisa lebih pokoknya. Waduh, campaign-nya asik banget deh. Keren, pokoknya keren. bisa Ini lebih timnya nih keren nih. Keren. Jadi bisa lebih efisien waktunya. Bisa lebih efisien. Iya, bisa lebih efektif. Bisa lebih punya waktu bersama keluarga karena nggak repot lagi di operasional. Untuk seller. Kalau kita sih sibuk ya. Bisa lebih sibuk. Wah. Saya lagi nyari nih. Saya lagi nyari kekurangannya di mana ya? Gak ada, hampir sempurna. Asik. Order online. Emang gue lagi ngomongin politik? Enggak, orang gue lagi nyari kekurangannya nggak ada kok tuh. Gue lagi itu. Lu mau mikirnya aneh-aneh lo. Gue lagi nyari dari tadi mana kekurangannya. Ternyata semuanya bisa lebih hemat waktunya, bisa lebih mudah, bisa lebih oke penjualannya, iya kan? Ya, kita ingin bantulah semua itu. Keren. Pokoknya gimana caranya lu tinggal masuk aja ke websitenya orderonline.id. Ya, ini benar-benar kasih solusi atau solusi yang paling solutif buat para penjual online. Cocok banget nih. Ya nggak sih, ada personal, ada business enterprise. Yang paling banyak tuh kalau gue lihat dari labelnya di 249.000 per bulan. Hanya 249.000 per bulan. Lu bisa lebih hemat waktunya, bisa lebih banyak waktu bareng sama keluarga. Betul. Bisa lebih profit. Tuh enak nih di sini nih. Coba borong nih dapatnya. Semuanya. Waduh. Sebentar.
Enggak. Tanya dong, lagi nyari apa Lagi nyari apa nih, Mas Bro? Gue lagi nyari calon orang sukses yang berikutnya siapa, kayaknya lu deh. Amin. Orang sukses berikutnya nih. Siap Ayo support. udah jangan cuma nonton doang. Siap support. Iya dong. Kan gue tadi oh iya bener, orang sukses yang baru ada di situ sekarang. Ayo dong, ya jangan cuma jadi penonton. Saatnya lu yang ditonton sekarang, iya nggak? Rekening dilihat mulu tiap hari. Ya, nambah nggak ya? Nih di sini nih, ya. Oke, ada websitenya, lu tinggal masuk aja, tinggal check out aja di situ ya tadi ya. Ya. Bukan dong orderonline.id, bukan dong Dim. Nah, tinggal check out aja. Nih daftar sekarang, coba cek. Gue mau praktek aja. Di sini semuanya. Bahkan nanti landing page lo tinggal ngisi sendiri juga ya. Betul. Yang kata-katanya apa segala macamnya. Kita manjakan lah semuanya. Biar bisa lebih simple. Biar bisa lebih sat-sat. Waduh. Keren gak tuh? Bisa lebih gemoy gak tuh? Wah. Orang gue nanya, emang gue kenapa? Ya, kalau emang bisa kan bagus juga, maksudnya. Iya. Ya, bisa lebih dirubah penampilannya. Iya kan, harus ada perubahan memang kan. Ya, bisa lebih sehat. Bisa lebih, iya. Enaknya biar gak ribut, mendingan yang bisa lebih gemoy, bisa lebih perubahan, bisa lebih pada kawin semuanya. Betul. Tuh. Jadi bisa lebih semua Bisa tuh. lebih sacat juga. Ada di situ tuh. Oh semuanya. iya. Lu tadi ngomongnya bisa lebih sacat mulu lo. Lu buzzernya kosong itu ya? Bukan. Kita memang Mas Bro, ini apa klarifikasi ya? Kenapa? Tadi lu bilang bisa lebih satset. Ya, bahasa satset itu kita kan punya ekspedisi kan, O Express nama ininya kan biasanya kan reguler. Kita tuh satset. Oh, satset. Ya. Oh, jadi lu 03 nih. 03 tadi paket yang ketiga, kan ada yang 499. Kalau bisa paket yang gitu. kedua, paket yang Yang kedua, kedua aja. yang most populer tadi. Oh. Paket yang satu nggak ada? Ada juga tadi di situ. Oh, lebih murah ya? Ya, lebih murah. Lebih- Biasanya yang baru memulai di situ. Oh, Paket satu. iya. Yang apa tadi personal. Personal situ ya. Langsung masuk di orderonline.id, teman-teman semua. Di sini nggak berbicara mengenai politik, tapi kita menggapai Indonesia emas, dan kita juga rekeningnya harus emas dong. Ya nggak? Amin, amin. Calon orang sukses jangan cuma jadi penonton, deh ikutan aja langsung. Amin. Saat lu jadi penjualan online yang luar biasa. Kita kasih solusi.